Serius ke mau? Siji loro terus. Bisa. Hola yo guys. Welcome back with me L in Room L Official. Ya, kali ini saya akan memberikan informasi-informasi sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Khususnya masih sama-sama kalian sama yang kemarin gitu ya. Masih di Dayak Kalimantan. Tetapi cuman kali ini lebih menarik lagi gitu ya. Ya mako. Cuma kali ini tuh lebih menarik lagi karena ya memang buat kalian semua pendatang, buat kalian semua yang ingin traveling ke sana gitu ya. Jadi semuanya ya harus saya education dan saya itu harus memberikan kalian informasi. Saya di sini akan memberikan larangan gitu ya. Larangan bahwasanya itu apa sih yang dilarang di sana gitu ya. Arrangement peraturan yang harus wajib dilakukan gitu ya oleh kalian semua yang baru, orang baru yang di sana gitu. Karena apa? Karena kalau kalian nggak tahu apa arrangementnya atau peraturan yang harus yang harus ditaati, itu bisa kalian itu kena sanksi gitu ya. Ini saya lagi belajar bahasa dari Kalimantan gitu ya. Salam paharimina mama je bakena gitu ya. Itu saya nggak tahu artinya apa, tapi cuman ini bahasa Melayu gitu ya. Cuma keren aja gitu ya. Jadi saya contoh agak Melayu gitu gimana ya. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke video yang saya berikan buat kalian semuanya, baiknya kalian itu subscribe di Room L Official dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak tertinggal video-video saya selanjutnya ya teman semuanya. Oke guys, next gue akan berikan video-video ya buat kalian. Ini dia videonya, dibesarkan ya. Ini dari catatan dunia. Hai sahabat dunia, Saya kalau lagi pergi ke daerah orang, tentu kita harus mentaati dan menghormati peraturan yang ada di daerah ini kan tersebut, cuman guys. education dari Seperti yang catatan terjadi di dunia Pulau ya, Kalimantan. dari dubbingnya. Sebelum kalian datang ke sana, mending kalian Dari cari tahu catatan apa larangan ini dianggap sebagai tempat mencari pekerjaan yang oke banget. Kalimantan. Sehingga tak heran kalau daerah ini makin banyak dikunjungi orang luar yang kemudian Saya menetap next aja. dan melakukan Ini langsung sesuatu aja ke yang buruk. peraturan ya. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Ini dia 7 larangan adat yang tidak boleh kamu lakukan ketika ada di Kalimantan. Ini dia peraturan ya. Membakar terong. Terong menjadi salah Guys, number one yaitu membakar terong. Membakar terong kalau mungkin di kita ya, itu membakar terong adat biasa gitu. Membakar terong, goreng terong itu biasa gitu ya. Tapi cuman kalau di Kalimantan ya memang nggak boleh gitu ya. Ini nggak bolehnya tuh cuman saya belum tahu penjelasannya, ini ada di catatan dunia, tolong dengarkan semuanya ya. satu santapan enak yang ada di Indonesia loh guys. Terkecuali di Kalimantan Timur, khususnya di daerah pasir, kamu harus berhati-hati. Di sana kalian tidak diperbolehkan membakar terong. Kalau kalian menantang hal ini, maka kalian akan terkena bisul. Bisulnya akan lama timbul, karena semakin lama bisulnya semakin besar seperti terong. No. Wah, ada Karena dia. mungkin ya, kalau anggapan orang sana itu ini nih, kalau membakar terong itu membuat bisul, dan bisulnya itu biasa besar terong. Wah, itu memang nggak masuk akal ya. Tapi karena suku Dayak itu terkenal dengan terkenal dengan magisnya, terkenal dengan semuanya, itu ya harus kita harus hargai mereka gitu. Kalau nggak kita hargai, ya kita kena sanksi. Oke guys, lanjut ya. Oke, number 2 itu mencicipi makanan. Kalau dapat makanan gratis, semua orang pasti senang kan? Oke, mencicipi makanan bagi kita itu hal biasa, karena mencicipi makanan itu sama saja kita merasakan enak atau tidaknya makanan tersebut yang kita masak. Kalau contoh gak enak, mungkin keasinan ya, mungkin bikin darah tinggi. Kalau nggak keasinan, nggak ada rasa, hambar gitu ya, seperti air putih. Tapi kalau air putih menyehatkan. Tapi kalau makanan hambar
ya nggak menyekatkan, nggak menyakitkan. Ya gitu ya. Oke, lanjut ya penjelasannya. Tapi jangan coba-coba mencicipi makanan yang ada di Kalimantan. Konon katanya, dalam makanan tersebut ada aroma pemikat yang membuat kita tergila-gila dengan orang yang memberikan makanannya. Katanya sih, kalau kita sembarangan mencicipi makanan dari orang yang tidak dikenal, nanti bisa jadi kena guna-guna. Tapi, kalau tetap ingin dimakan, sebaiknya kalian langkahi terlebih dahulu makanan itu sebanyak 3 kali. Oh gitu, jadi gini guys. Jadi harus kalau mau mencicipi makanan itu, kalau di sana pantangannya itu kan apa? Karena takut bahwasannya kita itu jadi tergila-gila sama yang masak gitu ya. Ya mungkin ya banyak kan kalau yang masak kan perempuan gitu ya. Ya kalau chef ya memang banyak yang laki-laki, tapi cuman kan merata umumnya kan perempuan yang masak gitu. Jadi mungkin kita bisa tergila-gila dengan yang masak gitu ya. Tapi juga kita kalau mau mencicipi, kita harus melangkahi 3 kali terlebih dahulu. Melangkahi 3 kali terlebih dahulu itu kan juga nggak masuk akal. Itu pantangannya tadi yang number 1 itu tidak boleh membakar terong, yang kedua yaitu tidak boleh mencicipi makanan. Itu yang memang bekal, ini bekal banget buat kalian semua pekerja yang mau traveling, itu semua ini bekal educationnya. Oke, next guys. Number 3 yaitu jangan bermain dengan mandau. Oke guys, kemarin yang video kemarin gue upload yaitu mandau ya. Mandau itu umumnya bagi kita bahasa Jawanya itu gaman. Tapi kalau bahasa umum dari bahasa Indonesia dari KBBI itu parang. Tapi cuman kalau bahasa mungkin Melayu, kalau bahasa Kalimantannya itu sejenis mandau itu. Mandau itu parang, cuman parang mereka itu beda. Karena parang itu sebagai bentuk kalau keluar dari sarangnya, kemarin saya sudah jelaskan, kalau keluar dari sarangnya pasti itu mengincar suatu alasan yang kuat agar mereka itu bisa membalas dendam mereka. Oke guys, lihat nextnya penjelasannya Adalah seperti apa ya. senjata keramat orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya biasanya akan memakan korban. Makanya dengan pendatang, jangan bermain-main dengan senjata yang satu ini. Memang sangat aristik dengan ukiran-ukirannya. Namun, jangan sampai mandau tercabut dari sarungnya. Orang-orang setempat sangat menghormati senjata ini. Makanya kita pun harus melakukan hal yang sama. Nah, jadi gini guys, semulanya ya jadi kita yang memang ya kalau senjata-senjata kita yang mungkin ada gitu ya. Contoh kalau TNI yang mungkin dengan tembakannya gitu. Kalau mungkin ya orang suku Dayak itu kan memang karena mereka ya tahu akan hal-hal mistis seperti itu, kental dengan hal-hal mistis seperti itu, kita harus menghormati ya. Apalagi dengan khususnya dengan pedang mereka, senjata mereka gitu. Oke guys, education selalu ya. Next guys. Jangan menghina Number patung 4. kayu di sana. Jika kamu perhatikan, Yang nomor 4 yaitu jangan menghina patung di sana ya. Mungkin patung bagi kita itu hal yang mati. Tapi kalau orang di sana itu menghormati bahwasanya patung di sana adalah orang-orang terdahulu yang memiliki ilmu lebih tinggi dari mereka, kemudian mereka sebut dengan leluhur mereka. Oke guys, next penjelasannya di ya. Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu loh guys. Ini bukanlah patung biasa, melainkan sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal. Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya sekalipun dalam hati. Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu secara visual, kadang ada yang sampai mengalami keanehan fisik. Gangguan ini akan tetap ada sepanjang seseorang tidak lekas meminta maaf kepada keluarga si pemilik patung tersebut. Terdengar tidak masuk akal, namun hal ini sering terjadi di sana. Ya memang lah ya, kalau kita mengganggu kepercayaan, ya kita nggak terima. Contoh halnya kita Islam lah ya, kalau kita diganggu, mungkin contoh halnya kalau kita Islam tuh kalau ada orang yang mungkin non Muslim kok sampai menginjak, contoh halnya kalau Islam lah ya, hanya saya tidak membandingkan suku Dayak ada yang Islam, suku Dayak juga ada yang non Islam. Contoh
saya hanya membandingkan bahwasanya itu penggambaran seperti ini loh. Kalau orang Islam itu kan banyak ya yang membela Al-Quran, tetapi kalau kita ada orang yang juga menghina Al-Quran, pastinya kita tidak terima ya. Sama halnya dengan mereka sudah ya. Kalau kepercayaan mereka, kalau yang namanya leluhur mereka diinjak-injak, pasti mereka juga tidak terima. Sama halnya dengan kita itu. Oke, next guys. Jangan pernah Number mempermainkan 5. gadis Dayak. Siapa sih yang bisa menang? juga sudah jelas-jelaskan. Gadis Dayak juga cantik-cantik ya, alamiah gitu ya, beautiful woman, real future gitu ya. Wah, dari alamnya gitu ya, cantik dari alam, bukan cantik buatan gitu ya. Memang ya. Jadi nomor 7 itu nomor 6 itu jangan mempermainkan gadis Dayak gitu. Cantiknya gadis-gadis Dayak, paras ayunan alami itu pasti bisa menjerat siapapun untuk jatuh cinta, termasuk para pendatang. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan nih guys, terkait dengan gadis-gadis Dayak. Ini adalah tentang larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka atau mempermainkannya. Ada mitos yang beredar, siapapun yang mengganggu mereka lebih-lebih mempermainkannya, maka dipastikan akan hilang alat vitalnya. Memang terdengar akan hilang alat vitalnya. Berarti hilang juga masa depan kita ya kalau mempermainkan gadis Dayak ya. Ya memang jitunya untuk membalas itu seperti itu ya, karena perselingkuhan di dunia itu memang marak segitu banyak gitu ya. Karena perselingkuhan yang memang terjadi di setiap suatu hubungan gitu ya. Jadi memang tombaknya ya harus dihilangkan gitu ya, tapi kan enggak, itu cuman khususnya di suku Dayak gitu. Kita juga harus mengetahui itu ya. Oke, next. mustahil sih, namun sudah banyak cerita-cerita tentang ini. Hal tersebut cukup masuk akal juga loh, mengingat orang Dayak itu magisnya sangat ampuh. Makanya jangan pernah macam-macam dengan gadis Dayak atau hilang masa depan Anda. Wow, sungguh mengerikan ya. Sopanlah ketika mampir di makam orang Dayak. Number 6 ya. Akan jadi pengalaman unik tersendiri. Sopan jika di bisa makam mampir. ya. Tapi memang ya ini kalau ke Dayak itu ya mungkin kita jarang untuk mengunjungi makam gitu ya. Tapi kalau makam mereka itu unik gitu ya. Saya uniknya itu contoh gini deh. Contoh gini, sebentar saya ulangi ya videonya ya. Ini makamnya itu beda dengan kita itu loh. Bedanya gimana? Bedanya itu maka dipastikan akan hilang alat vitalnya. Memang bedanya itu kalau namun sudah banyak kebanyakan orang makamnya itu beserta tanah, juga ada begini loh, gejulan begini loh. Contohnya seperti kayak polisi tidur gitu ya. Cuman bedanya kalau di Dayak itu agak seperti balok yang disangga gitu loh. Jadi nanti dulu gue selanjutnya ya. Ini seperti ini. Ya. Wow, sungguh mengerikan. Kuburannya gitu beda dengan kita itu. Kuburannya seperti ini nih. Jadi kuburannya itu beda banget dengan kita ya. Mungkin ini terlihat unik gitu. Kalau kita visit ke sini itu agak unik karena mereka kuburannya itu seperti ini loh. Halnya loh ya. Jadi mungkin kita ya mungkin jangan menghina kuburan ini, jangan mungkin walaupun itu di hati lah ya. Karena memang ya beda dengan mereka, beda kepercayaan kita itu. Seperti itu ya. Oke, next ya. Itu tadi sudah jelaskan ya. Dayak. Akan jadi pengalaman unik tersendiri jika bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya orang Dayak. Salah satunya misalnya adalah area pemakamannya. Cara perkuburan orang Dayak cukup unik loh. Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk seperti bangunan balok yang disangga. Namun kental mistis. Aturannya, kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Asalnya sih ya orang-orang Dayak amat mengkeramatkan kuburan moyangnya. Jangan keceplosan mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau begumpat. Mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan ini bisa panjang. Luar biasa sekali ya. Menjawab suara Next, aneh. Number 7, menjawab suara. Saat kamu berjalan-jalan di hutan Kalimantan, Menjawab terus mendengar suara. suara aneh. Menjawab suara aneh itu pun tidak boleh kalau di Dayak gitu ya.
Kalau menjawab suara aneh, mungkin ya suara-suara apa gitu terdengar dalam yang lain kecuali di Dayak gitu. Kita tuh boleh umum saja, tetapi buat bekal kalian semua yang mau ke sana ya saya beritahu aja itu kalau jangan menjawab sembarangan suara-suara aneh yang di sana. Ini berikut penjelasannya nih ya. Number 7-nya. Jangan dijawab ya, karena takutnya asal suara itu berasal dari makhluk gaib yang akan menyesatkan kalian dan akan membawa kalian ke alam mereka untuk dijadikan teman. Mending kalian pakai headset aja sambil mendengarkan musik agar tidak mendengar suara-suara Pakai aneh headset tersebut. aja kalau Kalimantan itu ya. Tapi dikira kalau pakai headset tuh biar orang budek gitu ya. Nggak orang budek ya, orang sombong gitu. Ditanya nggak nengok, ditanya juga nggak denger gitu ya. Tapi halnya ya kita ya jangan, kalau saya sudah upload video ini ya seenggaknya kalian sudah tahu lah apa itu larangan-larangan yang terjadi di sana gitu ya. Jadi ya memang pantangan banyak sekali kalau di Dayak itu ya, di Kalimantan itu ya. Oke guys, itu semua ya videonya ya. Larangannya cuma ada 7 larangan itu ya. Ini hanya gue education saja, gue ambil dari catatan dunia itu ya. Jadi semua itu bukan buat bekal buat kalian semuanya, bukan hanya wacana tapi wawasan juga buat kalian ya. Semua cukup itu saja guys. Next video mungkin ada yang komentar gitu ya, bilang aja, gue langsung streamingkan buat kalian semuanya ya. Yang penting itu education ya, itu pelajaran juga. Kita kan masih stay at home gitu ya, jadi kita perlu wawasan bukan hanya di rumah tapi kita tahu dunia luar seperti apa itu ya. Oke guys, seperti itu saja videonya, seperti itu ya. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Oke guys, dadah.